Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan kembali. Kami akan membahas tentang pembelajaran mendalam, yaitu tentang asesmen. Oke, yang biasa aja, jangan digini dua. Nah, gitu aja. Ya, kami dari kelompok 3. Lanjut Pak, next. Nah, di sini apa fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam pembelajaran mendalam? Yaitu di sini dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, asesmen formatif dan sumatif itu memiliki fungsi yang saling melengkapi dan sama-sama krusial. Keduanya membantu memastikan bahwa proses belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi benar-benar mengubah cara berpikir dan kemampuan murid. Next. Nah, di sini fungsi asesmen formatif, yaitu asesmen formatif ibarat lampu navigasi. Selama proses pembelajaran, fungsinya adalah untuk memantau, di sini ya, memantau, memperbaiki, dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Nah, di sini fungsi asesmen formatif itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu memberikan umpan balik secara cepat ya dan spesifik, dan yang kedua itu mendorong perbaikan proses belajar, dan yang ketiga menyesuaikan strategi pembelajaran, dan yang keempat meningkatkan motivasi. Baik, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, mangga dipersilakan. Berikutnya, kalau tadi sudah asesmen formatif, yang kedua yaitu fungsi dari asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu berfungsi sebagai pemberhentian atau titik akhir untuk mengukur pencapaian keseluruhan setelah suatu periode pembelajaran selesai. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penguasaan kompetensi. Maksudnya di sini asesmen sumatif itu diberikan ketika kita telah selesai memberikan pembelajaran. Kalau asesmen formatif itu selama pembelajaran berlangsung, nah maka sumatif itu dilakukan pada saat akhir pembelajaran selesai. Itu biasanya kalau kita tuh disebutnya ada PTS atau juga PTS. Sedangkan kalau formatif itu ketika pembelajaran berlangsung selesai, kita bisa langsung memberikan mereka umpan balik atau pertanyaan. Misalnya, bagaimana anak-anak tadi yang sudah ibu jelaskan, bisa dipahami tidak? Nah, seperti itu. Dan biasanya itu bentuknya pun juga berbeda. Lanjut. Ya, di sini fungsi asesmen sumatif itu untuk mengukur pencapaian hasil belajar anak, menentukan nilai akhir dan kelulusan, mengevaluasi efektivitas pembelajaran, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak Ibu dapat merancang asesmen untuk memastikan perkembangan belajar murid pada 3 pengalaman belajar. Yang pertama, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, caranya itu akan disambung oleh Bapak Fakih ya, biar semuanya kebagian. Baik, ada beberapa cara untuk merancang asesmen yang efektif. Pertama yang bisa Bapak Ibu gunakan itu untuk mengukur sejauh mana murid memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi pengalaman belajarnya. Selanjutnya, asesmen kinerja performance assessment. Asesmen ini akan membantu Bapak Ibu melihat bagaimana murid mengaplikasikan pengetahuannya dalam situasi nyata. Ini sangat cocok untuk mengukur kemampuan mengaplikasikan. Bentuknya ada beberapa proyek, ada bentuk proyek, presentasi, atau studi kasus. Asesmen formatif. Asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran
bukan hanya di akhir. Ini sangat berguna untuk memantau kemajuan murid dan memberikan umpan balik yang cepat. Asesmen ini cocok untuk mengukur kemampuan, memahami, dan merefleksi. Bentuknya itu ada kuis singkat, jurnal belajar, dan pertanyaan reflektif. Dan ada asesmen portofolio. Portofolio adalah pengumpulan hasil kerja murid yang dikumpulkan dalam satu periode. Dalam satu periode waktu, ini adalah alat yang sangat baik untuk melihat perkembangan murid dari waktu ke waktu. Asesmen portofolio dapat mengukur ketiga pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Bentuknya ada beberapa, yaitu pilihan dokumen, refleksi diri, dan penilaian berjenjang atau rubrik. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan sama Bapak. Ya, untuk terakhir yaitu kesimpulan, dengan menggabungkan berbagai metode asesmen di atas, Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang perkembangan belajar murid. Tidak hanya dari sisi pemahaman, tetapi juga dari kemampuan mereka mengaplikasikan dan merefleksikan pengetahuan yang mereka miliki. Sekian dan terima kasih.